Ditunggu temannya atau mulai? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan. Habis ini ngaji kita apa, Bu? Di sini ada kajian berapa sebulan, berapa kali? Setiap hari sekali, Ustaz. Setiap hari? Iya, bukan maksudnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh loh. Kebanyakan nanti. Gak apa-apa. Saya nanti insidental aja, ya. Insyaallah. Baik. Hadirin sekalian, kita lanjut penelusuran sejarah Wali Songo. Kita sampai kepada komposisi, yang punya buku dibuka komposisi Wali Songo. Kemarin sudah kita cuplik sedikit, kita perdetail insyaallah. Sebelum kita memasuki komposisi wali di dalam istilah bahasa Arab itu bisa memiliki dua makna. Wali itu artinya orang yang dicintai Allah, ya. Makanya disebut dengan waliullah, ya, wali Allah. Ada makna yang kedua, petugas. Makanya disebut wali, umpamanya Al-Madinah berarti petugas kota Madinah. Dan ini di abad 13-14 itu sangat masyhur sampai ke Indonesia.
sampai hari ini pun petugas kota masih dikatakan wali kota. Itu ya. Nampaknya makna wali yang kedua inilah yang dimaksud dengan wali songo. Jadi petugas yang ditugaskan untuk mengurusi bukan hanya dakwah, tetapi pendidikan, dakwah, sosial, sampai mengatur negara. Ini makna wali. Sehingga di sini nampak terjadi distorsi dan kesalahan di kalangan orang Indonesia, wabil khusus orang Jawa. Kalau sudah bicara wali itu kesannya manusia sakti, ya, manusia sakti mondroguno, ora tedas paluning pande, kan gitu. Otot kawat balung besi, ketek pasti tabe, apalagi keringat. Kalau enggak solar minyak kelapa. Ini yang dipahami orang banyak, sehingga hampir nyaris buku-buku yang menulis tentang wali songo itu selalu dibumbui dengan kesaktian. Enggak sakti, enggak wali, gitu kan gitu. Namanya wali harus sakti. Padahal hadirin sekalian, hal itu sangat jauh dari panggang. Malah sebaliknya, kiprah wali itu Masya Allah, kalau punya buku bisa dilihat di halaman sebentar ya. Jadi bagaimana mereka itu berkiprah untuk membangun Jawa, agama dan dakwah yang nomor satu, ya. Bagaimana mereka itu bisa mengislamkan mayoritas Hindu Buddha. Ya coba aja ibu-ibu bayangkan bagaimana dulu Jawa ini masih mayoritas Hindu Buddha bisa menjadi Islam sekarang. Ini nggak mungkin hanya dasarnya sakti, nggak mungkin hanya dasarnya sekarang ini kita mengandalkan berbagai macam mistik karomah tadi. Pasti usaha. Di antara cara-cara dakwah yang diterapkan oleh wali adalah hujjatun balighah. Apa itu hujjah balighah? Argumen yang kuat. Tuh, bisa dilihat halaman 107 yang punya buku. Hujjah balighah. Kemudian uslub hakim, yaitu metode yang bijak. Kemudian al-adabus samiyah, adab etika yang tinggi, dan siasah samihah, siasat yang toleran. 4 pilar inilah yang membuat wali-wali itu berhasil dakwah. Bukan seperti cerita dongeng, katanya Sunan Bonang itu sanggup mengislamkan orang Jawa karena dia itu setiap nabuh gong bonang itu suaranya amat merdu sampai bikin orang kanan kirinya itu jatuh hati, akhirnya masuk Islam. Sejak kapan orang masuk Islam hanya karena denger gong? Kalau gitu rajin-rajin aja nonton wayang. Nah itu, kesan-kesan seperti inilah yang menyesatkan. Makanya ibu-ibu sekalian, kita itu bisa berhasil di dalam dakwah ini kalau menggunakan asas pertama adalah hujjah balighah. Kemudian yang kedua adalah al-asalib al-hakimah, yaitu metode yang bijak. Terus adabus samiyah, yaitu adab yang luhur, yang tinggi, karena Rasulullah juga dulu disifatin oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adim,
sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Makanya Rasulullah juga mengatakan sendiri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemudian siasah samihah, siasat yang toleran, artinya kita menempatkan atau menggunakan siasat yang toleran, ya, bukan kaku. Contoh untuk menyiasati orang awam, ya, kita mau nggak mau tidak bisa seperti ngaji ibu-ibu seperti sekarang. Datang langsung bawa buku, langsung nulis. Orang awam biasanya datang langsung makan. Kalau nggak ada makannya, nggak mau mereka. Makanya ada baksos, ada pengobatan massal. Bahkan rata-rata agamanya orang awam itu di perut. Perutnya lapar, imannya masuk angin. Itu pasti, ya. Nah, yang kedua, di sini Masya Allah, Bu, perlu dicatat juga bahwa kita sekarang ini harus melanjutkan bahkan menggencarkan misi dakwah wali ini. Apalagi kalau kita tahu nanti, Masya Allah, ternyata agamanya para wali itu, dakwahnya para wali seperti kita sekarang. Kenapa? Karena kalau tidak kita gencar giat membela Islam, Islam di Indonesia bisa hilang. Sejarah membuktikan Islam masuk Spanyol itu sejak tahun 75 Hijriah. Terusir dari Spanyol 3,5 juta umat Islam dibantai dan diusir tahun 879. Berarti berapa tahun, Bu, menguasai Eropa? Bisa ngitung nggak? Berapa tahun? Hah? Kurang lebih 800. Sekarang ini Islam hanya tinggal 1% kurang. Semua peninggalan mereka rampas. Ada istana Al-Hamra, mereka sebut Alhambra, sudah dijadikan museum. Masjid pun sudah dijadikan museum. Ya, insya Allah bulan Oktober saya ke sana. Ada yang tanya, kenapa kita wisata ke sana? Sebagai realisasi firman Allah, Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Katakan Muhammad, berjalanlah di muka bumi dan perhatikan apa akibat yang diderita orang yang mendustakan. Kalau umat Islam dulu itu mau jihad, ya, tidak bergelimang dengan atau terjebak pada kesenangan syahwat, nggak mungkin. Karena di akhir-akhir pemerintahan Andalusia itu, pemerintahan negara itu pecah-pecah, lemah karena yang bangsawan sibuk menghabiskan kekayaan, bersenang-senang, mabuk-mabuk, dan yang tokoh agama pun cukup dengan sufi yang menekuni ajaran untuk individu, namanya aja sufi, singkatan dari sumpek pikiran. Makanya dia dalam beragama pun nggak pernah maju. Akhirnya kekuatan musuh merangsak pelan-pelan dengan cara divide et impera, diadu, udah. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, Allah menjamin agama Islam tidak akan hilang dari bumi ini, tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Ada jaminan? Enggak ada. Kalau Allah Islam di Indonesia amin, enggak. Malah kita nggak usah jauh-jauh ke Andalusia. Campa dulu 99% Muslim, sekarang tinggal 0,5% di bawah kekuasaan komunis. Campa itu di mana?
Ibu kayaknya belum sarapan, lemes banget. Campai itu di mana? Antara Vietnam dengan Kamboja. Tuh. Saat ini saja sudah ada tanda-tanda Islam ini hilang di Indonesia. Lihat halaman 108. Analisa saya. Kemajuan intelektualitas, ekonomi, sarana hidup, dan teknologi cukup pesat, namun perkembangan moral dan agama kurang mendapatkan perhatian. Bahkan terpuruk. Agama hanya sebatas pengakuan luar saja melalui KTP dan status sosial. Moral hanya sebatas pujian semata. Moral hanya sebatas pujian semata maksudnya apa, Bu? Paling nggak dijawab juga. Hah? Iya, wah itu Masya Allah. Ya, ketika sambutan kita hormati yang mulia, yang telah berjasa, ya, membangun daerah ini, ya, pujian semata, padahal bergelimang dengan korupsi. Nanti diselesaikan dengan cara kalau salah pun apa? Halal bihalal, selesai. Udah, paling praktis orang salah di Indonesia itu. Enak sekali. Mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faidin, selesai. Makanya rajin-rajinlah untuk jadi orang salah di Indonesia. Paling gampang salah, paling gampang minta maaf. Oh, nggak kenal aja minta maaf, apalagi salah, kayak gitu. Yang kedua, gejala masyarakat untuk mencari keseimbangan antara dunia akhirat, intelektualitas dengan moral tampak berat sebelah. Oh, sekarang saya tanya, ibu-ibu, rajinan mana tetangga kanan kiri ibu, jangan-jangan juga ibu sendiri pergi ngaji sama ke mall. Itu sekarang giliran ke apa, terapi, giliran fitness, terjadwal dengan baik, ya, bahkan dibikin standar ala Amerika, tapi ngaji ala kadarnya, ya. Bahkan orang lebih betah duduk untuk kemaksiatan daripada kebaikan. Disuruh duduk nonton TV sinetron atau gosip, gospot bisa 2 jam, tapi ngaji setengah jam aja udah ngantuk, gitu. Contoh aja nonton layar tancap sambil berdiri bisa, tapi tarawih baru 11 rakaat itu pun cepet, nggak betah. Ini kondisi real. Yang ketiga, norma-norma agama dan kesusilaan kalau tidak bisa dikatakan amburadul, minimal kurang diperhatikan dalam pergaulan muda-mudi. Malah survei terakhir 2016 ditemukan siswa-siswi SMA di DKI 70% sudah mengalami hubungan sebadan. Ada amburadul. Padahal mereka adalah generasi yang akan meneruskan kepemimpinan umat dan harapan masa depan umat. Makanya kalau terjadi perang jihad, ya pemuda yang paling nggak sehat, padahal mereka paling diharapkan. Kenapa? Ya tergantung minum, tergantung narkoba, tergantung rokok. Giliran nyerang pasukan di tengah jalan, kecut mulutnya, mundur, rokok dulu, ketembak deh, bukan nembak. Iya nggak? Iya. Itu. Makanya sekarang ini yang rokok di Indonesia kalau jumlahnya 100 juta, Bu, satu harinya menghabiskan 10.000 kali berapa? 100 kali 10.000, 1 triliun. Masya Allah. Jadi untuk mengumpulkan uang dari orang Islam itu gampang.
Dan anehnya 1 triliun per hari ini kebanyakan masuk kantong non muslim. Ya, 2,5% disalurkan ke gereja. Jadi umat Islam dengan sadar atau tidak sadar per hari telah infak untuk kemegahan gereja. Makanya umat Kristen nggak begitu banyak di Indonesia ini, kurang dari 5%, tapi tempat ibadah dimanapun megah. Umat Islam yang segini banyak bangun masjid ngencleng, dan penyakit utama di mana-mana kekurangan dana. Masjid, pesantren dan dakwah, nyanyi dan lagu kebangsaannya ya dana, karena kekurangan dana. Itu. Oke. Nah, lebih parah lagi nih, orang yang menjalankan agama secara benar dan kafah dituduh garis keras, puritan, kolot, bahkan dipandang sebagai ancaman yang harus diwaspadai. Loh, sekarang orang nggak ngapa-ngapain sama ibu juga nggak ngapa-ngapain sama dia. Lihat jilbab panjang aja langsung adem panas. Itu kan, kayaknya langsung ada stres pemusuhan. Waduh, jilbabnya kayak Batman, ya, kan? Digituin, masya Allah. Apalagi mencirikan teroris, langsung mengarah ke kita. Waspada ciri-ciri teroris: batuk belang, jenggot panjang, katok cingkrang. Nah, ibu-ibunya jilbabnya panjang, cadar, udah simple. Itu. Alhasil hadirin sekalian, apapun yang diberikan alasan orang yang ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, blunder aja tuduhannya Wahabi, keras, radikal, teroris. Apapun. Makanya solusinya ya satu, sabar, istiqomah. Itu. Mau nggak dituduh teroris, mau nggak dituduh Wahabi, kembali tahlilan, kembali selamatan. Jangan pakai jilbab. Syukur-syukur ke mall pakai cawat. Nah, itu hilang. Selesai. Coba. Selesai. Nggak ada dituduh. Sementara kaum abangan yang kurang setia terhadap ajaran Islam, beragama Islam cuman hanya sekedar 3. Abangan itu cirinya 3. 1, sing penting KTP-nya Islam. 2, lancar mengirim surat Al-Fatihah. 3, kalau Idul Fitri, Idul Adha keluar sholat. Sudah selesai. Ah, itu udah muslim, udah beres. Itu dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Nah, gitu kan? Keren kan? Wah, ini Islam moderat, Islam rahmatan lil alamin, Islam toleran, Islam yang berpegang teguh kepada kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Yaitu Islam yang campur aduk, bisa kawin dengan tradisi lokal. Yang nanti lahir agama sinkritis, yaitu perpaduan antara budaya, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan lokal yang otomatis dicampur dari agama animisme Indo-Buddha dengan Islam. Contoh, nyekar itu kan separuh Islam, ya dibacain surat Al-Fatihah, terus baca Quran, tapi nyekarnya diambil dari Hindu, yaitu sadra. Dulu kan pada zaman Ayam Buruk pernah mengadakan sadra agung, makanya orang Jawa pun nyekar namanya nyadran, karena untuk mengirimkan satu prosesi perayaan besar ketika itu untuk menghormati arwah leluhurnya, yaitu neneknya Ayam Buruk yang namanya Raja Patni. Raja Patni ini istrinya Raden Wijaya, pendiri Mojopahit. Udah.
Kalau dulu diadakan acara-acara baca mantra-mantra ala Hindu Weda, sekarang diislamkan. Itu namanya nggak tahu Jawanisasi apa Islamisasi. Jawa diislamkan atau Islam dijawakan, nggak ngerti juga. Kalau dulu orang hamil diadakan padusan, perayaan, sekarang juga sama, tapi dibacain surat Yusuf sama Maryam. Biar kalau laki ganteng, kalau perempuan cantik itu. Jadi dianggapnya surat Yusuf itu bikin ganteng orang. Ya, kalau padahal ganteng itu tergantung bibitnya. Itu mak kundan bapak itu mau minta nanti malah keliru alamat. Itu ya terjadi. Akhirnya diri sekalian, yang mereka maksud Islam rahmatan lil alamin itu sama sekali. Walaupun kita berusaha untuk lembut, berusaha untuk menyampaikan dakwah santun, tetap kita ini Islam Wahabi radikal. Yang selanjutnya, penerangan keagamaan kurang mendapatkan porsi yang cukup, terutama dari pemerintah. Justru masyarakat cenderung dibiarkan untuk memilih agama. Makanya sampai di sebagian daerah itu orang pindah-pindah agama itu seperti ganti baju sehari bisa 2 kali. Ya, pagi Muslim, sore Hindu. Ya tergantung siapa yang bawa bekal banyak. Jadi semakin mendapatkan setoran besar, itulah yang paling benar agama. Sehingga maju tak gentar membela yang bawa apa? Yang bawa duit, yang bayar. Kalau pagi orang Islam bawa baju dicampur dengan mie instan, dicampur 5 kilo beras, masuk Islam. Sorenya bawa 1 kardus mie instan, tadi cuma 5. Wah, ini agama Islam kurang bener ini. Ini yang sahih. Masuklah Hindu, masuklah Kristen. Allahu Akbar. Apalagi dengan digulirkan liberal, semua agama benar, ya terserah. Apalagi ditambah sekularisasi bahwa agama itu hanya menyentuh wilayah privat. Apa itu wilayah privat? Yaitu agama itu hanya urusan pribadi, nggak perlu dibawa ke RT RW sosial. Udah masing-masing aja. Sebaliknya, pikiran dan gerakan yang menghendaki untuk dapat melepaskan diri dari norma-norma agama, kesusilaan dalam segala cara dan bentuknya sangat kuat dan progresif. Nah, itu. Yang PKI menggeliat, yang LGBT menggeliat, yang apalagi Bu? Yang sekarang ini buka-bukaan, bebas-bebasan, bahkan Masya Allah gangster motor, ya, yang jelas-jelas lebih kejam daripada teroris dibiarkan. Ini kan aneh. Kemajuan teknologi berikutnya dan budaya mendorong tercapainya kesejahteraan, namun seringkali disalahgunakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma sosial, seperti munculnya tempat-tempat hiburan maksiat dan dugem. Bahkan sekarang ini online, pelacuran online bebas, narkoba online bebas, ini semua ya. Sementara yang ceramah-ceramah itu diganggu-ganggu video ceramah. Tuh, makanya sekarang tidak ada lokalisasi. Dan Ibu jangan merasa tenang, alhamdulillah di Jakarta ini udah nggak ada lokalisasi, di Bintaro nggak ada lokalisasi, karena sekarang semuanya ada pelacuran, nggak ada yang lokal. Ya, kalau dulu kita dibiarkan orang tua kita sehari penuh nggak diurusin, paling banter main bebek di sungai, main yuyu di sawah. Sekarang kita biarkan anak kita sehari mungkin sampai Amerika. Lewat apa? Tuh. Makanya
kesalahan orang tua berat ada 3. Membiarkan anak pegang gadget dan TV nggak dikontrol. Yang kedua, membiarkan anak main dengan temannya tidak diawasi. Yang ketiganya, memberlakukan anak seperti raja, nggak diberi beban hidup, nggak pernah disalahkan, difasilitasi, dimanja kayak raja. Hancur, anak jamin. Wong orang jadi itu karena kesusahan, bukan karena kelengkapan hidup. Itu lihat aja orang-orang besar, itu memang muncul dari surga, dari dusun yang susah, dari tempat-tempat yang memang pendidikannya serba kekurangan gitu. Kesenian dan tradisi serta budaya tertentu yang membawa kemungkaran dan kemaksiatan makin deras membanjiri masyarakat dan sangat mudah untuk diakses, terutama melalui dunia maya. Wah, ibu lihat sekarang musik apa yang tidak bisa dinikmati. Dulu kita ingin mendapatkan satu lagu aja harus menggenjot sepeda ke kota 25 kilo. Itu untuk mendapatkan satu gedung film itu harus berjalan berapa kilo. Sekarang Masya Allah 5 menit ya. Itu pun kalau kualitas internet kita tinggi, paling detikan. Itu ini yang terjadi, dan semua dianggap seni. Konser yang mabuk-mabukan, ikhtilat, yang menjurus kepada narkoba dan pergaulan bebas dikatakan seni. Wanita dipajang seluruh auratnya sampai kita itu malu di iklan-iklan. Iklan Rexona yang dilihatin apanya? Emang ketiaknya Parmin? Enggak. Ya. Makanya kita, sekarang yang laki aja Bu malu kok. Ya. Perempuan ke bandara pakai celana cawet tok itu laki aja malu, nggak tahu minum obat apa itu bisa betak malu. Astagfirullah. Tapi ada berkembangnya paham materialisme. Nah, hedonis, ya, metrek, tahu nggak metrek? Ya, metrek, sampai yang sudah ngaji pun metrek. Ya, nggak kona'ah, dikit-dikit dihitung dunia, dikit-dikit dihitung duit, apalagi perempuan. Itu kalau di sini wanita nggak ada, yang di sono yang wanita perempuan. Aneh itu. Kadang-kadang dunia diperkeruh, rumah tangga diperkeruh karena dunia. Aneh. Dunia kan sarana, hidup tenang tujuan. Dan tujuan malah hilang karena saranya. Litas kunu ilaiha. Nah, itu kan gitu. Mengakibatkan lahirnya pemikiran dalam bidang ekonomi, politik, sosial, moral yang mengarah kepada liberalis, kapitalis, dan hedonis yang cenderung memilih gaya hidup instan. Akhirnya Pak, selalu jalan pintas dianggap pantas walaupun tidak etis menurut agama. Ya, korupsi dibikin mudah. Kalau nggak bisa korupsi, nipu. Nggak bisa nipu, ya melihara babi ngepet. Nah, gitu. Apalagi di Indonesia itu paling senang penipu. Makanya penipu paling subur di dunia itu di Indonesia. Karena watak ciri khas orang Indonesia itu lucu, diminta susah, ditipu gampang. Nah itu, kayak ibu-ibu juga kan. Gitu. Kadang diminta sodako, dijelasin fadilahnya, nyibir, tapi ditipu. Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita sebentar lagi akan mendapatkan pencairan dana dari harta karun Wali Songo yang disimpan di Bank Swiss. Masya Allah, Bank Swissnya kapan berdiri, Wali Songo kapan hidupnya? Itu dengan cara apa? Nanti kita akan cairkan untuk pembangunan masjid. Oleh karena itu, siapa saja yang masjidnya pengen dibangun hendaknya mengajukan proposal.
dan biaya administrasi 1 juta. Ya coba kalau yang maju 5.000 masjid berapa? Administrasinya berapa? 5 miliar, yaitu harta karunnya. Itu nanti dibagi-bagi, dikasih cuplikan 300 juta dibangun masjid, udah dikampanyekan tuh Pak, sudah cair Pak. Yang satunya 50 juta untuk renov, dibikin yang bangun 2, yang renov 3. Oh itu diceritain kemana-mana, ditipu kan gampang. Itu kayak contoh aja, diminta poligami susah, ditipu selingkuh gampang. Itu kan aneh orang, tapi di sono. Oke, berkembangnya paham udah cukup. Sekarang lembaga pendidikan, bahkan hadirin sekalian, munculnya pesantren-pesantren ini semuanya adalah jasa para wali. Bahkan tidak benar kalau pesantren itu adopsi dari mandala Hindu yang mengajar biksu-biksu di suatu mandala, tapi yang benar adalah mengadop dari Patani yang dibawa oleh para wali dari Champa Patani, Thailand ke Indonesia, ke Jawa. Oke. Peradaban dan kebudayaan ini jelas juga ekonomi sosial, karena rata-rata wali itu punya hubungan erat, kalau bukan bangsawan, punya hubungan erat dengan raja dan kaum bangsawan, sehingga mereka itu rata-rata ekonominya sangat bagus. Bahkan di antara mereka saudagar-saudagar yang berhasil, ya. Contoh aja Sunan Giri, itu saudagar yang berhasil karena dia mewarisi dari mak angkatnya itu seorang pengusaha yang tidak punya anak, janda juga, kaya raya. Nah itu kan gitu. Dan politik negara, sampai mereka punya negara namanya Demak Bintoro, yang pertama kali menjadi raja adalah Raden Patah, kemudian diganti oleh Pati Yunus atau Pati Unus atau Anus menurut orang Portugis, kemudian diganti Trenggono. Setelah itu terjadi pecah karena perebutan kekuasaan. Itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa para wali ini berhasil? Coba Ibu, kalau sekarang kita datang ke Bintaro sudah ngumpul semua muslim, alhamdulillah jilbaban ya. Coba Mbah Wali dulu datang ke Jawa, masjidnya mana? Ceramah tabligh akbar di mana? Oh nyeramain orang Jawa itu, ya Allah Bu, jangankan yang laki, perempuannya aja cuman pakai pakaian apa? Jaret itu dok, ya itu rata-rata. Nah, itu kan Mbah Wali sambil ceramah kan merem pasti. Itu kan gitu. Masya Allah. Tapi berhasil menjadi mayoritas. Kenapa? Karena ada faktor internal dan eksternal. Internalnya satu, terletak pada kepiawaian pemimpin Islam dalam membaca masyarakat dan pemerintah, disertai dengan persatuan di antara para pemimpin Islam ketika itu. Ya, coba bayangkan Syekh Maulana Malik Ibrahim itu untuk supaya bisa dekat dengan orang Jawa, karena dia itu ahli pertanian dan irigasi serta obat-obatan, dia buka pengobatan gratis di ruqyah. Apalagi orang Jawa itu dulu sering ada kesambat. Kesambat itu apa? Hah? Kesambat itu kesurupan. Udah dibacakan surat Al-Fatihah hilang, ayat kursi hilang. Wah, langsung orang Jawa, wah ini Mbah Wali ini sakti banget ya. Orang dipegang baduke tok, baduke langsung itu sembuh. Panas di ruqyah. Bahkan beliau pengobati dengan herbal-herbal yang selama ini beliau kuasai ketika bertugas di Gujarat sama Fatani. Sehingga di sana di samping ada ruqyah, pengobatan herbal digencarkan oleh beliau. Plus beliau juga membuka warung gratis. Oh gitu. Dan namanya orang awam, orang kampung, kalau dikasih taklim gaya seperti ini nggak datang. Coba aja. Kita bagi-bagi sembako aja kadang repot, dibagi sembakonya dulu ditinggal ustadznya, didulukan ustadznya, datangnya mau penutup,
Mau penutup baru datang, itu pun pinggir tembok kayak udang mau ditangkap. Setelah itu dia lihat ustadznya itu kayak aneh banget. Ini ustadz lucu, ini ustadz aneh. Seperti itu. Wah, makanya beliau menggunakan cara datang ke sawah sambil mengarahkan bagaimana pertanian yang benar. Oh, dikasih bibit-bibit yang bagus, cara menanam bagus. Apalagi ketika paceklik yang selama ini budaya Jawa yang dibawa Indo-Buddha, untuk mendatangkan hujan itu harus mengadakan perayaan untuk dewa hujan. Kalau dulu dengan cara membakar gadis, jadi gadis itu dibakar, Bu. Terus kemudian pelan-pelan di Jawa juga setelah Islam masih ada tayupan, jadi ngadakan pewayangan di suatu tempat sambil nari-nari perempuan-perempuan untuk mengundang, memanggil-manggil dewa hujan. Setelah datang Syekh Maulana Malik Ibrahim sholat istisqa, Masya Allah, udah sholat istisqa. Makanya di sini melihat orang tersebut Syekh atau Maulana Malik Ibrahim mengangkat tangan begini kan, kalau istisqa diangkat tinggi. Wah, kata orang Jawa, langit ditunjuk itu loh Mas, langsung hujan. Mungkin gitu. Persepsi makanya orang dari situlah wali itu sakti itu dibangun dari persepsi mereka sendiri. Padahal Syekh Maulana sedang doa istisqa. Nah, ini solusi. Yang kedua, ketulusan mereka dalam berjuang menegakkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Ya, yang dilakukan oleh para nabi dan utusan Allah sepanjang sejarah, kaderisasi yang tidak mengenal batas waktu, yang akan menjadi komandan-komandan yang mengawal proses islamisasi yang berkesinambungan. Masya Allah. Ya, ini jelas menentukan keberhasilan, ya. Makanya dibikinkan pesantren. Makanya kaderisasi yang paling efektif itu pesantren. Anak dikarantinakan, anak difilter betul, anak itu betul-betul diberikan suatu bekal yang intens sehingga keluar itu menjadi kader yang tangguh. Beda sekarang pulang pergi, ya di sekolah bening, pulang butek, ya karena TV, karena game. Sekarang santri itu nggak ada yang liburan nggak main game. Bahkan saya pernah awal-awal nanya sama mereka itu kecewa. Akhirnya pertanyaan saya rubah. Siapa yang tidak main game? Nggak ada yang angkat tangan. Loh, kok nggak ada? Semua main, Pak. Akhirnya sekarang pertanyaannya saya balik. Siapa yang selama libur nggak main game? Ngacung, 2. Itu pun gamenya rusak. Pengembangan iptek di kalangan umat Islam sudah lama tertidur dalam kemunduran. Makanya agar dapat menjawab atau menafsirkan ayat yang sekarang masih belum banyak terterapkan. Makanya dulu itu pengembangan iptek, ya, sekarang ini udah tertidur sehingga lemah. Sedangkan faktor yang menentukan keberhasilan kesuksesan wali secara eksternal, Islam datang ke tanah Jawa dari Malaka dan Sumatera bagian utara yaitu Aceh. Agama Islam dimasuk ke negeri orang Siwa dan disesuaikan dengan pikiran anak negeri sehingga orang Siwa dan Buddha tidak kaget menerima Islam. Adaptasi yang sangat cantik. Jadi adaptasi yang sangat cantik inilah yang membuat Islam itu berhasil di Jawa, ya. Kemudian Raja Majapahit yaitu Kertawijaya sendiri tidak menghalangi para mubalik untuk berdakwah. Bahkan istri duanya itu muslim, yang satunya dari Campak, yang satunya dari Cina itu muslimah, yang satunya yang dari putri Cina ini melahirkan Raden Patah nanti yang menjadi Raja Demak Bintoro itu. Sehingga bahkan anak-anaknya Kertawijaya pun banyak yang sudah masuk Islam. Ini yang membuat faktor Islam itu bisa berkembang di Jawa dari sisi eksternalnya. Ketiga, orang-orang Islam dari negeri asing pandai menunjukkan cara hidup yang baik untuk ditiru. Berdagang, bertani, pengobatan, Masya Allah. Jadi orang-orang Jawa yang hidupnya dulu primitif. Dari mana? Dari komentarnya Mahuan. Mahuan ini
penasihat dan juga penerjemah juru bicaranya Cheng Ho ketika datang ke Jawa tahun 1404. Beliau berkomentar, saya temukan penduduk Jawa terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama Arab Persia yang sudah masuk Islam dan berpakaian bersih dan orangnya juga sangat maju. Dan yang kedua Tionghoa Islam yang juga sudah maju dan penduduk pribumi primitif yang sangat jorok hidupnya. Waduh, dia bilang sangat jorok. Jadi yang tadi jarang mandi, dia keramas saja nggak tahu. Nah itu, wong baru tahu aja kemarin menjelang kemerdekaan itu pun pakai merang. Kan bamba kita keramas pakai merang, ya. Belum ada budaya-budaya sehingga hidupnya itu kusut, kumel, corok. Nggak pakai sandal, pakaian juga. Loh, jangankan dulu Bu ya, abad-abad 10 ke sono. Di zaman kemerdekaan aja mbak-mbak kita dulu cuman punya 2 baju, ya kan? 2 baju itu kadang satunya dicuci, satunya dipakai. Itu pun tumo, ya, Masya Allah. Itu pun digerus pakai botol diisi air panas. Itu, ya, setrika pun baru kemarin yang punya areng. Nah itu, makanya mbah-mbah kita dulu pertama awal-awal muncul setrika listrik itu ribut dia. Diisi areng nggak bisa, dicolokin di mana nggak bisa. Lah nggak punya listrik, nah itu kan, bingung dia. Itu makanya maklum orang Indonesia itu masih punya mental kagetan karena baru keluar dari primitif, ya. Keempat, kerajaan Majapahit yang sudah lemah pada abad ke-15. Majapahit tidak berdaya membendung kekuatan luar yang kuat, sementara kekuatan dalam sudah kropos karena setelah jatuhnya Hayam Wuruk, matinya Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada, apalagi setelah terjadi 2 perang besar yang melumpuhkan kerajaan Majapahit. Yang pertama perang Paregreg, yang keduanya Bubat. Nah, perang Bubat itu pernah tahu nggak? Pasti nggak tahu. Yaitu perang Paregreg ini perang saudara antara Wikramawardhana dengan adiknya, ya, dari ibu lain, itu Wikramawardhana yang menjadi raja di kerajaan Blambangan. Perang tidak jelas kalah menangnya perang saudara ini sehingga membuat ambruk kerajaan Majapahit. Kemudian sebelumnya juga ada perang Bubat, yaitu perang Majapahit dengan Sunda. Yaitu ini semuanya melemahkan. Kelima, orang-orang Jawa yang ulung berlayar mengarungi Nusantara bahkan belahan bumi setelah mengenal Islam mendapatkan kesimpulan faktual bahwa agama Islam lebih ramah dan bagus daripada agama lama mereka, sehingga mereka bondong-bondong masuk Islam. Tuh. Sehingga penunjang prestasi Wali Songo, faktor keadaan pribadi wali yang Masya Allah, ya, memiliki kejiwaan yang tangguh, ilmu yang lengkap, yang ini sempurna. Faktor Islam itu sendiri memang ajaran rahmatan lil alamin, ajaran yang hebat, ajaran yang membawa kedamaian, kemakmuran. Nah, inilah yang sekarang ini berusaha untuk dihilangkan dari bumi ini, yang direkayasa dengan istilah-istilah yang menakutkan, fundamental, radikalis, teroris. Kenapa? Karena kalau Islam ini berkembang dengan baik tanpa dia halu, maka seluruh dunia ini akan mengenal keramahan Islam dan akan masuk Islam. Makanya akan disinyalir Eropa nanti akan masuk Islam secara senyap. Kemudian yang keduanya, lihat aja sekarang bandar-bandar riba internasional. Kalau sekarang kampanye anti riba terus digencarkan, bisa saja hancur ambruk. Makanya mereka berusaha mati-matian untuk menghalau Islam ini, menuduh Islam ini. Ya kalau sekarang dunia Islam ini sudah nggak mau riba, Indonesia aja sudah nggak mau riba, hancur mereka. Apalagi IMF dan yang lainnya sudah tidak bisa lagi meminjamkan negara-negara Islam dengan sistem riba. Dan otomatis akan di sini pengaruh-pengaruh Islam
terjadi dengan mudah, diterima oleh orang dimanapun. Ketiga, faktor situasi politik, ekonomi, dan sosial tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemampuan di sini kemampuan akademik Wali Songo, masya Allah, ibu-ibu sekalian, dari penelitian saya ini saya temukan beberapa buku yang sangat bagus. Bahkan inilah yang menjadi bukti kuat bahwa Wali Songo ini punya pengaruh. Di antaranya adalah buku yang saya temukan di Museum Masjid Demak, bisa dilihat halaman 120 ya. Di sini tertulis tafsir Al-Quran juz 15 sampai 30 karangan Sunan Bonang, Tuban. Dan buku yang saya dapatkan dari Belanda yaitu Handboek van Bonang, yaitu buku asli tulisan Sunan Bonang yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda dan juga bahasa Kawi dilatinkan. Nah, ini juga sedang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti kita akan buat ulasan Handboek van Bonang. Kemudian buku yang paling menarik lagi adalah buku yang ditulis oleh para wali hasil sarasehan Wali Songo yang diadakan di Giri Kedaton. Nah, ini ibu-ibu bisa lihat. Sekarang di dalam buku ini saya turunkan namanya Keropak Ferrara. Keropak itu bahasa Italia artinya lontar atau runtal. Ferrara ditemukan di Ferrara, Italia. Di Ferrara itu ada museum namanya Arestia. Di sana ditemukan tulisan Jawa Kawi yang berada atau ditulis di daun lontar atau runtal tal ya, sama dengan ukuran 40 kali 3,4 cm ya, 40 kali 3,4, jadi berupa lempengan-lempengan itu. Ternyata hadirin sekalian sangat menarik isinya, di mana di sana memuat hasil sarasehan atau muktamar para wali yang diadakan di Giri Kedaton yang dihadiri oleh wali 8 ketika itu untuk menyoal makrifat Siti Jenar. Artinya Siti Jenar itu sesat atau tidak. Dan di sini juga telah disebutkan, yaitu di dalam bahasa Kawinya, duk paguneman ing dino jumengat. Karena orang Jawa itu nggak bisa ngomong ain, tapi ngain, jumengat. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sehingga orang yang lahir hari Ahad biasanya dipadukan dengan bahasa Jawa ngatno. Angahad ono, Ahad dia sudah lahir. Makanya ngatno. Dan orang Jawa itu memang canggih ketika datang dulu orang-orang Hindu, namanya di Hindu-Hindu dijawakan. Ketika datang Islam, Jawa-Jawa diislamkan. Ini ngatno ini perpaduan antara Jawa dengan Islam. Ngat, ahad, no, Jawa. Perempuan juga ada, Jawa setengah Arab. Ponijah, kan gitu. Itu kalau Khotijah kan Islam. Nah, di sini Poni Jawa, Jah Islam. Kan gitu, Ponijah gitu. Ketika datang zaman era Belanda pun nama-nama orang Jawa itu diinggriskan. Contoh Inggris setengah Jawa, Suratman. Man itu manusia kan, supaya dia pinter nanti kerja di kantor pos namanya Suratman. Dan supaya anaknya bisa, orang Jawa dulu kan cuma naiknya andong, lihat orang Belanda naik mobil seneng banget, ya Allah, mudah-mudahan anakku nanti bisa naik mobil, punya mobil. Anaknya dinamakan Karman. Itu kan, kar itu mobil, man manusia, jadi suka naik mobil gitu. Ini nama-nama orang Jawa. Nah, ini sekalian, ini sama. Di antara wali-wali yang masuk ke dalam jajaran wali yang ikut muktamar itu Pangeran Bonang dari Bonang, Pangeran Cirebon, Pangeran Mojagung, Pangeran Kalijogo, Syekh Bentong. Syekh Bentong ini nanti
Syekh Bentong ini anaknya Hasanuddin. Hasanuddin ini dari Ummul Qura, makanya disebut oleh orang Karawang Syekh Kuro. Sekarang ada kuburannya di Karawang, namanya kuburan Syekh Kuro. Maksudnya dari Ummul Qura, namanya Hasanuddin, punya anak namanya Bentong. Kemudian setelah muktamar ini nampaknya beliau melanjutkan dakwah ke Malaysia. Makanya kalau kita masuk ke Universitas Antarbangsa Malaysia, itu ada daerah menuju Bentong. Nah, itu karena dia tinggal di sana, akhirnya meninggal di sana. Maulana Maghribi dan Syekh Lemah Bang serta Pangeran Giri Gajah. Nah, ini mereka-mereka yang ikut muktamar. Dan menariknya ajaran Wali Songo, Bu, ibu-ibu sekalian, di sini ajaran Wali Songo sungguh sangat perlu kita berikan kajian secara mendalam. Ya, walaupun di sini saya hanya turunkan sekedar. Yang hebat di sini dikatakan di dalam kitab Kerupak Firara itu, jangan ragu dan jangan terkacaukan oleh pengetahuan yang sesat dan kafir. Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis qudsi, besok jika telah mendekati hari akhir, hari kiamat, banyak para ulama dan orang soleh akan menjadi beku. Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan, yang merongrong agama Islam. Banyak kata-kata yang salah, sesat dan kufur. Mereka akan berbaur dan menjangkiti umat Islam. Tidaklah kekal dunia ini, maka hendaklah diketahui bahwa menjelang kiamat akan banyak yang meninggalkan agama Islam. Sedikit yang sempurna tetap dalam Islamnya. Banyak yang Islam lalu menjadi munafik, menjadi Yahudi, menjadi seperti iblis, dan ada yang menjadi sesat atau syirik, dan ada yang menjadi kufur atau kafir. Masya Allah. Ini ungkapan yang mengagetkan, ungkapan yang selama ini bertentangan dengan kesan kalau Wali Songo itu kerjaannya cuma main gamelan, main wayang, dan bertapa di hutan-hutan termasuk di pinggir sungai. Jika orang Islam bertindak kufur, maka tetaplah kufur dia dan berarti murtad dari ajaran Islam. Jika dia berbuat kebaikan, ia tak akan diterima Allah dan sebelum bertaubat. Tetapi dia sudah bertaubat, maka ia akan diampuni sama sebagaimana orang kafir yang masuk Islam. Maka dari itu segenap umat orang Islam hendaknya waspada dalam beragama. Semua tingkah laku yang seharusnya dilaksanakan dan juga tingkah laku yang dijauhi jangan dicampur adukkan. Oh, Masya Allah, mereka meminta tegas. Yang boleh-boleh, yang enggak boleh, halal-halal, haram-haram. Ya, ma'ruf, mungkar-mungkar. Nah, Islam dan kesolehan dan kesempurnaan dalam beragama mereka, Masya Allah, lebih hebat lagi nih. Berislam yang sempurna itu pertama menjadi orang Islam, lalu menjadi orang mukmin, makanya Islam, iman, terus kemudian menjadi orang yang bertakwa, yaitu ihsan. Bagaimana tingkah laku orang Islam itu? Bagaimana pula tingkah laku orang yang bertakwa itu? Bagaimana tingkah laku orang Islam yang menjadi munafik, yang menjadi Yahudi? Bagaimana sikapnya yang menyerupai perbuatan iblis, perbuatan sesat, perbuatan kufur atau kafir itu? Masya Allah. Sampai seperti itu mereka di dalam mendudukkan orang itu seharusnya di dalam beragama. Yang Islam benar, mukmin itu siapa? Yang bertakwa itu siapa? Kemudian menjadi munafik, bahkan meniru perbuatan Yahudi. Inilah tingkah laku dari masing-masing hal di atas. Tingkah laku dalam keagama Islam, tingkah laku dalam akhlaknya. Jika tingkah laku serta akhlaknya tidak demikian, maka belum sempurna Islamnya. Orang yang dibenci oleh Allah hingga hari kiamat adalah orang yang keterlaluan dosanya karena tidak memperhatikan perintah Allah. Yang dinamakan orang Islam adalah mereka yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan menganjurkan kepada orang untuk berbuat kebajikan serta mencegah orang lain dari perbuatan jahat, sayang kepada orang, dan berbuat baik kepada semua orang, menjauhi mereka yang mengesampingkan agama Islam. Coba lihat. Jadi kita disuruh berbuat baik kepada orang, tapi kita juga tidak boleh bermanis-manis muka. Kita harus tegas kepada orang yang memusuhi Islam. Di samping juga mau berhubungan dengan orang yang mengaku beragama Islam. Itulah yang disebut berislam yang sebenarnya. Bagaimana tingkah laku melaksanakan perintah Allah? Nih, lebih hebat lagi. Yang baik dan yang perlu.
yang terkecuali bagi semua orang Islam. Dari perbuatan lahiriah seperti sholat 5 waktu sehari semalam, puasa pada waktu bulan Ramadan, membayar zakat sesuai dengan kemampuan bagi yang punya uang kalau toh disimpan ataupun dipakai sebagai modal, harus dibayar zakatnya secara jujur. Dan jangan diselewengkan, jangan berdagang dengan alat-alat musik sebab itu haram. Sampai seperti itu zaman dulu mereka. Jadi beragama mereka, Bu, sebetulnya masih lebih jauh hebat, kokoh, tegas daripada kita sekarang. Kita sekarang sunnah hanya parsial, ya. Yang kita amalkan cuman hanya sekedar itu aja. Mereka sudah detail semua, kafah Islamnya mereka, ya. Sampai mereka menyebutkan dengan tegas dilarang berdagang alat musik, apalagi main musik, karena itu haram. Dan lakukanlah derma, sedekah, pergi haji, perang sabil, mandi jinabat, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, menjauhi perbuatan-perbuatan mesum, pergi ke masjid dan ikut berkumpul dengan orang-orang banyak untuk melaksanakan sholatul Jumu'ah. Ini ajaran mereka. Berikut ini amaliyah yang harus dilaksanakan dan yang harus dihindari. Yang dihindari yaitu memakan makanan haram secara fisik maupun hasil dari perbuatan haram. Maksudnya secara fisik babi, dari perbuatan haram beras halal tapi curian jadi haram juga. Minum minuman keras, berjudi, merampas hak orang lain, menyakiti hati orang lain, menipu, menghasut, mengingkari janji. Ini semua diwajibkan oleh para wali untuk dihindari. Adapun yang harus dilaksanakan yaitu memperbaiki niat, ya, memperbaiki niat. Tidak serakah, tidak membunuh orang tanpa dasar hukum agama, tidak membunuh sebagai alasan dengan kelewat batas, karena itu akan terbalaskan di hari kiamat nanti, dan tidak memancing amarah sesama muslim. Hendaknya berbuat baik terhadap sesama muslim, mau saling menolong dalam kesusahan bersama, mau berbakti kepada ayah bunda, dan berbakti kepada guru, berbakti dan mau datang kepada ulama, sayang kepada anak yatim, mau membaca istighfar waktu mendapat kesusahan, mau membantu sesaudara seagama, ya, akhlakul Islam, mau membantu tetangga. Orang yang demikian ini nanti di akhirat menghadap Allah dengan wajah bersinar bak bulan purnama, sama seperti yang kita ajarkan sekarang. Jika hendak berbuat baik kepada tetangga, mereka harusnya dijadikan saudara sahabat dengan memiliki 5 macam sifat dasar. Ini, Bu, kalau ibu ingin menjadikan tetangga yang benar-benar, teman yang benar-benar, pertama, Islam, baik budi. Kedua, baik dalam sikap dan sifat. Ketiga, baik dalam perbuatannya, yaitu soleh. Keempat, ramah dan tidak serakah. Dan yang kelima, berkata jujur, benar, dan tidak khianat. Ini teman. Siapa yang tidak punya 5 sifat itu jangan jadikan teman. Jika tidak didasari 5 sifat itu, sementara ia bodoh dan berbuat baik karena terpaksa, akhirnya juga akan berbuat jahat. Hal-hal yang tidak baik dipakai berbicara, yaitu jika dalam keadaan amarah, sebab dia tidak lagi memandang jasa kawan, seakan belum pernah kenal. Orang yang tidak teguh iman selalu tidak ikhlas, dan jika beramal, kejahatan perilakunya dan kemesumannya pribadinya akan menulari yang lain. Sifat serakahnya juga akan mereka tiru sehingga bisa menyesatkan dan tidak dipercaya perkataannya. Jika hal-hal itu tidak dihindari, berarti ia bersikap aniaya kepada diri sendiri, dan itu harus dihindari. Nah, ini terus kemudian ada 25 wejangan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang sangat bagus sekali. Bisa dibaca di halaman 380 sampai 384. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di akhirnya dia mengatakan, ya, di sini yang disebut bertapa yaitu melaksanakan sembahyang, sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, duduk di dalam masjid, iktikaf, memilih teman duduk yang baik. Itu namanya bertapa dalam Islam. Sehingga tidak ada lagi istilah tapa di sungai, apalagi mendem diri kelihatan kepalanya tok, yang ada di cerita
Sunan Kalijogo selama 2 tahun. Ini semuanya nggak benar. Tapa di pinggir sungai sampai lumutan, tongkatnya saja sampai berubah menjadi bambu yang sangat banyak, dan untuk mengambil lagi harus ditebang bambunya. Ini semuanya adalah cerita-cerita khayal, tidak pernah ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini intinya ajaran Wali Songo ini kita letakkan di bab, Ibu ya bisa dilihat ada di bab 6 sama 7 ya. Dan yang menarik ibu-ibu, Wali Songo ketika membuat kriteria hal-hal yang membatalkan Islam, ternyata persis yang telah dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Masya Allah. Jadi ada 10 hal yang membatalkan Islam. Ini di sini disebutkan, yaitu ikut menyembah berhala, berarti syirik. Terus kemudian mengikuti pepujian atau upacara keagamaan orang kafir, termasuk Natalan, nggak boleh, membatalkan Islam. Kemudian yang ketiga, ikut mengeluarkan sesajen. Nah itu. Yang keempat, merendahkan wahyu Allah, baik dengan menyangkal kebenaran maupun keberadaannya. Misalnya menganggap bahwa Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu bukanlah wahyu dari Allah, menyelewengkan dari dalil Allah, atau memaki kebenaran kalamullah. Itu ya. Kemudian kelima, memaki Allah dan Rasul utusan Allah atau memaki malaikat. Ini juga membatalkan Islam. Kemudian keenam, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal sebagaimana dibicarakan dalam 4 madhab. Dan ketujuh, menganggap sunnah hal yang wajib dan menganggap wajib hal yang sunnah, yang memutarbalikkan din, ajaran. Yang kedelapan, mengaku sebagai nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad. Hal ini termasuk meyakini atau bahkan mengikuti orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau, atau mengaku bahwa sabda nabi itu miliknya. Semua perbuatan itu membawa kekafiran. Yang kesembilan, menuduh kafir terhadap saudaranya yang muslim, sementara itu tidak terbukti. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya si kafir, maka akan balik kepada salah satunya. Kalau tidak yang menuduh, yang dituduh, yang kafir. Nggak mungkin dua-duanya muslim atau dua-duanya kafir. Nah, ini menghindari kekufuran, jadi ucapan, perbuatan, sikap yang bisa orang itu menjadi kafir sampai ada 44 poin. Masya Allah. Ini suatu hal yang sangat bertentangan dengan anggapan mereka. Di antaranya, Bu, jika ada orang yang mencari cacatnya Al-Quran yang 30 juz itu, atau membuat permainan kata-katanya, atau meremehkannya, maka dia menjadi kafir. Ini di antara 44 itu sampai terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin silakan ibu-ibu mau bertanya, monggo. Ya, silakan. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ibu penggemar berarti. Sampai tuntas nggak nontonnya? Intinya gini, film itu targetnya adalah investasi. Ini yang harus kita pahami. Kalau dilakonkan yang normal versi sejarah, pasti nggak laku. Makanya yang diangkat adalah mitos, kesaktian, hal-hal yang kaitannya dengan supranatural dan di luar khayal otak manusia. Dan itu semuanya 90% dongeng tidak benar. Contoh aja,
bagaimana tengkarnya Syekh Siti Jenar dengan Sunan Kalijogo di bawah tanah. Mana ada makhluk tengkar di bawah tanah kalau nggak cuma dua, rayap sama orong-orong. Ya. Dan yang lebih hebat ya, katanya kesaktian Siti Jenar masuk ke dalam bumi, dikejar oleh Sunan Kalijogo. Bumi bawah tanah diciptakan seperti kota yang indah, ya, yang sangat gemerlap mutiara berlian, ya, sehingga ketika itu Sunan Kalijogo terbelalak, tapi dia tidak kalah kesaktiannya. Langsung Sunan Kalijogo menciptakan alam yang penuh dengan kegelapan, ya, dibarengi dengan halilintar, petir-petir yang menyambar, dan kampak-kampak yang sangat banyak sekali untuk menghancurkan kota yang diciptakan oleh Siti Jenar. Mana ada? Itu adu kesaktiannya Sunan Giri dengan Begawan Minto Semeru, ya, yang semua ini memenuhi lakon, kan itu enak ditonton. Adu kesaktian pertama setelah tantangan dan kesepakatannya disepakati. Kalau Sunan Kalijogo kalah akan dibunuh, kalau sekarang Begawan Minto Semeru kalah, nanti dia masuk Islam. Maka dengan cepat serta-merta Begawan Minto Semeru terbang ke pucuk gunung Petukangan. Mana ada manusia terbang? Langsung dia menggali dengan sekejap mata 2 ayam, 2 angsa. Hidup-hidup dikubur, kemudian datang ke bawah lagi menanyakan kepada Sunan Sunan Giri, "Wahai Sunan Giri, apa yang saya kubur di atas pucuk gunung Petukangan?" Kata Sunan Giri dengan santai menjawab, "Yang kamu kubur adalah 2 naga besar, ular naga besar." Akhirnya hadirin sekalian, Begawan Minto Semeru terkekeh-kekeh ketawa meremehkan Sunan Giri, ternyata ilmunya cetek. Yang saya kubur angsa ternyata apa? Ditebak ular naga. Maka berdua ini terbang mengalahkan pesawat ulang-alik. Dalam hitungan detik sudah nyampe ke pucuk gunung. Loh, itu kan enak ditonton, Bu. Dibongkarlah, ternyata kuburan itu ditemukan 2 ular naga besar. Maka kalahlah Begawan Minto Semeru, yang tadi sudah ketahuan sekarang nyengir, dan dia dengan gondoknya mengeluarkan kesaktian berikutnya, melempar udeng ke atas langit, yaitu apa? Bungkus kepalanya. Orang Hindu Buddha kan pakai, sekarang udah dipakai. Sekarang ini, Bu, muncul aliran baru untuk menghidupkan agama animisme. Kalau di Sunda namanya apa? Wiwitan. Kalau di Kalimantan namanya apa? Namanya apa Kalimantan? Agama Kaharingan. Kalau di Jawa namanya Kapitayan. Ciri khasnya pakai udeng, ya kan? Ya. Mereka ini yang sekarang menjadi pembela getol utamanya adalah Gubernur Bupati ini Purwakarta, ya. Tapi ini jangan dimasukin rekaman, ya, harus diedit, ya, nanti. Jadi bahkan dia mengklaim sudah menikah dengan Ratu Kidul, dan Ratu Kidul setiap tengah bulan 14 malam 15 datang. Makanya dia membuat acara untuk mematikan listrik setiap tanggal 14. Alasannya mau untuk ngirit energi kelistrikan. Tapi dia ada keyakinan. Dia meyakini Nyi Roro Kidul itu datang. Ini kalau di Sunda pakaiannya putih, kalau di Jawa itu hitam, kalau di Kalimantan batik-batik hitam. Makanya ibu kalau ketemu orang dimanapun pakai itu, oh ini berarti agamanya Kapitayan, kalau Sunda Wiwitan, kalau Kalimantan Kaharingan. Ini, ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Sunan Giri tidak mau kalah, langsung melempar jubahnya, ternyata lebih cepat nyalip ke atas.
jatuhnya pun duluan. Hebat. Kalah lagi Begawan Minto Semeru, maka dia mengeluarkan kesaktian berikutnya, melempar tempayam, ada diisi air tapi nggak tumpah. Hebat kan? Kemudian tidak lama ditunjuk Sunan Giri, langsung tumpah, airnya pun tumpah ke mukanya Begawan Minto Semeru. Terhinalah dia. Tidak selang lama dia melempar telur ribuan tapi nggak pecah, malah menata bagus di luar angkasa. Ini semuanya hadirin sekalian hanya patut untuk ditulis di komik, ya, dan difilmkan, film horor. Nah itu, yang gitu semuanya. Oleh karena itu film Wali Songo itu 99% nggak bener. Yang bener itu 1%, yaitu film. Itu aja yang bener, itu film. Nah, itu yang jadi Sunan Bonang siapa? Wakil gubernur sekarang. Ya, Deddy Miswar kan? Itu yang jadi Sunan Kalijogo udah mati. Itu kan gitu. Siapa? Yang jadi Sunan Kalijogo siapa? Bu, penggemarnya. Loh, yang jadi Sunan Kalijogo siapa? El Mani, udah mati udah. Itu. Tahlilan itu memang dulu ya gini Bu, Wali Songo ini memang mengalami beberapa tahapan. Makanya Ibu nanti baca kitab ini ada periode-periode. Nah, periode 1, 2, 3 ini mereka masih dikuasai wali-wali yang datang dari Arab yang masih menyiarkan agama Islam murni. Nah, 5, 6 inilah sudah mulai banyak wali-wali turunan bangsawan, sehingga kecampuran antara Islam dengan sinkritis dan sudah mulai memadukan ajaran lokal dengan ajaran Arab. Bahkan di akhirnya nanti malah anti Arab. Nah, supaya di sini tetap diterima budaya lama. Kalau ada kematian kan ada perayaan hari 1, 3, 7, 40, 100, bahkan nyewu kata orang Jawa, tetap diberlakukan, cuma diisi muatan Islam. Tahlilan, baca dzikir. Ya, kenapa? Di dalam agama asli itu dulu Bu, orang Jawa meyakini roh itu masih mundar-mandir dari mulai hari 1, 3, 7 sampai 40. Gitu. Bahkan kalau di beberapa daerah ketika hari ke-40 ini diadakan perayaan habis-habisan untuk merayakan bahwa roh sang yang ini, roh nenek moyangnya ini yang mati ini sudah nyampe nirwana. Cuman mereka berbeda-beda di dalam mengungkapkan perayaan. Kalau di daerah Irian Jaya, di agama mereka itu janda itu yang mati itu diarak, ya. Kalau sekarang istrinya 6 ya 6, 7, 7, 10 ya 10, karena orang di sono kan istrinya sampai ada yang 100. Itu nanti yang paling tertua dikalungi batok kepala suaminya. Jadi 40 hari itu kuburan itu digali lagi, diambil kepalanya, dikalungkan ke istrinya sambil nangis-nangis, meratapi suami yang sudah meninggal dengan ditangisin seperti itu, semua menangisinya, dan dia merasa bahwa keluarga saya ini betul-betul menyesali kepergian saya, tidak merelakan, sehingga ini yang si mayit itu senang, puas, masuklah ke nirwana itu lega. Karena betul-betul keluarganya ini bukan malah nyukuri gitu loh, syukurin gitu kan gitu. Malah dia itu betul-betul nyeseli. Nah, tapi aneh di daerah Kalimantan ndak mengadakan perayaan seneng-senengan nyembelih kebo sapi karena si ini bapaknya atau ininya sudah di nirwana, tenang. Ya, sudah sukmanya itu merasa tenang, tidak akan ganggu lagi, sudah di nirwana, maka keluarganya patutlah mengadakan perayaan seneng-senengan sampai sapi dibeleh, kebu dibeleh, wedhus dibeleh. Semua dihabisin. Pokoknya udahlah, ini kan semuanya tinggalannya mbah kita, tinggalannya dia. Kita habisin semua untuk nyenengin dia, gak ada salahnya.
Malah di Batak, di Kristen itu ngadop juga, ternyata Kristen juga kena sinkritis, Bu. Ada bid'ahnya juga. Jadi mereka juga sama. Dia di sana itu kalau hari ke-40 mayit itu dinyanyi-nyanyikan. Itu saya pernah melihat sebentar gitu, mereka menyambut seakan-akan roh nenek moyangnya datang, kemudian nanti dilepas masuk surga dengan nyanyi-nyanyi. Laki perempuan pakai pakaian hitam. Islam juga seperti itu. Berarti disinilah rahasia kenapa Islam itu anti bid'ah. Karena apa? Ngadop, diadop. Kemudian ditahlili ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah, gitu kan gitu. Wa ila hadrati Abdul Qadir Jailani wa ila awliya'i tis'ah wa ila al-hadirin wa ila al-arwah fulan fulan al-baqarah. Nah ini bubar. Kalau al-baqarah pasti bubar karena nggak ada yang apa. Pak, al-baqarah, Pak. Ya, iya habis lo Al-Fatihah aja lo, bil meremak apa lo. Nah, sekali-kali biar makannya semangat Al-Baqarah itu, ya. Jadi ini adalah sinkritis, perpaduan. Ya, kalau di dalam istilah mereka itu adanya asimilasi, kemudian pengadaptasian juga, kemudian asimilasi. Terus akulturasi, sehingga muncul agama tersendiri. Islam yang dari Arab pun nggak kenal, demi Allah, persis seperti dikatakan Maimun ibnu Mahron. Seandainya salah satu sahabat dibangkitkan, Allah hidup kembali, disuruh ngecek keagamaan orang Islam di Indonesia ini, tidak dia kenali yang benar kecuali satu, sholat ngadep kiblat tok. Iya. Ya coba sekarang kalau seandainya Abu Bakar hidup kembali ke Indonesia, suruh ngecek tahlilan, bingung deh, apaan ini? Oh, ada tahlilan, apalagi Maulid Nabi, Rasulullah di ulang tahun nih, aneh, Rasul ulang tahun. Seumur hidup saya bersama Rasulullah, Rasul nggak pernah ulang tahun. Happy birthday to you, rawahu Muslim gitu, nggak ada. Tapi aneh, Rasulullah di ulang tahun nih. Ini. Jadi seperti itu. Makanya hadirin sekalian, saya itu sering umpamakan Islam yang datang dari Arab ke Indonesia seperti mobil Jepang datang ke Indonesia, karena sudah lamanya dimodif-modif sampai orang Jepang bingung itu mobilnya siapa. Itu nggak kenali. Coba bayangkan sekarang orang Jepang suruh nonton mobil yang dimodif tahun 74 itu. Orang Jepang sudah bingung, ini mobil produksi mana? Itu sudah diganti semua spionnya, diganti Mercy, dashboardnya diganti ini, ya, modifikasi yang begitu dahsyat sampai hampir nyaris Islam itu tidak ada lagi. Sehingga mereka dengan bangga, ini Islam Jawa, kita bukan Arab. Itu. Makanya sekarang digulirkan juga anti Arab, maksudnya anti Islam. Yang mereka maksud anti Arab adalah anti Islam. Contoh aja, wah jilbab besar itu kan Arab. Siapa bilang? Sekarang buktinya orang Arab yang nggak pakai jilbaban banyak nggak? Lihat aja di Qatar, banyak orang Arab yang nggak pakai jilbab. Lihat aja dengan Dubai, orang Arab masya Allah telanjang, ya banyak. Itu mana Arabnya? Kalau jilbab panjang itu Arab. Itu. Jadi nggak benar, ini semuanya adalah pengacauan. Allah. Ada lagi? Ya. 2 tahun lalu saya pernah jadi infeksi. Kemarin yang bilang bahwa Candi Borobudur itu adalah peninggalan Raja Sulaiman. Dan ketika saya baca di tangan memang sendiri dikait-kaitkan dengan ada dengan surat misalnya tepatnya di Sabah itu jadi kayak Wonosobo kayak gitu-gitu. Iya. Sebenarnya itu seperti apa? Karena dulu saya sempat ambilnya juga karena saya ingin jadi terkagum-kagum, saya sempat share gitu loh. Jadi ditegur oleh suami, belum tahu, belum jelas. Iya, memang. Jadi saya langsung menghapus dari buat saya. Iya, cukup. Jadi memang kita itu kadang-kadang minim pengetahuan model share, akhirnya share. Itu pasti di share orang kan, share.
Saya itu orang. Nah, saya sempat tapi ngelihat videonya dari awal sampai akhir karena penasaran saya. Sampai saya setelin ke anak santri saya, tapi anak jelasin. Saya bedah, saya syarat. Intinya dari sekalian ini orang kepinteran. Memang dia itu dosen matematik, IAIN. Pinter, memang kalau urusan matematik, masya Allah, saking jago matematik sampai ke sejarah. Jadi sejarah itu dimatematikkan. Bagaimana dia mengolah stupa-stupa dan jumlahnya pakai rumus-rumus matematik. Itu kita nggak ingkari, canggih dia. Tapi mengkait-kaitkan Borobudur dengan Sulaiman ini murni cok gali cok digali-gali cocok. Ya, godak gadik kok gaduk. Pertama, Wonosobo dari kalimat sabak itu kan godak gadik gaduk, sabak sobo. Ya, daerah Sabak itu tidak ada yang berbeda, seluruh ahli sejarah Yaman. Bahkan ada surat apa? As-Sabah. Ya, kok Wonosobo? Alasannya kenapa Wono itu hutan, Sobo itu di Sabak orang, didatangi orang, karena di sana ada tempat penyembahan Ratu Boko. Boko itu siapa? Balqis katanya. Ini kan cok gali cok, digali-gali cocok, Boko Balqis. Ya memang di sana dulu ada namanya Ratu Boko. Itu, tapi nggak bener. Boko ke Balqis itu nggak ada. Nah kemudian setelah itu stupa yang ada di Borobudur itu diambil Nabi Sulaiman dari Boko, Balqis, Wonosobo ke Jogja. Itu. Nah lahirnya Nabi Sulaiman di Sleman. Terus bapaknya sopo? Ngapno. Itu kan aneh. Sulaiman itu kan bapaknya Nabi Dawud. Nabi Dawud lahirnya di mana? Perang sama Jalut Tolut di mana? Talut sama Jalut di dalam surat Al-Baqarah itu loh Bu. Ibu jangan nggak bisa sama sekali gini deh. Nggak enak saya jadinya. Ya salah-salah dikit nirui gitu loh. Itu di daerah Palestina. Itu Jalut Tolut kan ibu bisa baca tuh dalam surat Al-Baqarah. Perang Tolut Jalut kemudian dimenangkan oleh Nabi Daud. Dia punya keahlian lempar batu, ngenain matanya pas, tek, mati itu. Ini Jalut. Makanya Masya Allah para ulama memberikan kesimpulan akhirnya dalam kondisi apapun kembali kepada Nabi, kembali kepada ulama, kembali ke agama. Akhirnya yang memenangkan area pertandingan manapun adalah ulama. Terus kemudian lahir di Sleman, jauh banget. Itu ya. Ngapain Nabi Daud jauh-jauh ke Sleman dari mana Balqis itu. Kemudian hadirin sekalian, di sana ada beberapa patung, katanya bikinan Nabi Sulaiman. Padahal patungnya wanita-wanita telanjang. Ini nggak mungkin. Memang betul Nabi Sulaiman itu punya apa ya istilahnya anak buah, bahwa bangsanya Nabi Sulaiman itu jin, ada manusia. Jin itu ada yang jadi pasukan, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi pemahat patung. Makanya di zaman Nabi Sulaiman patung itu tidak dilarang, tapi tidak patung seperti itu, patung-patung telanjang. Dan itu semuanya adalah patung versi Hindu, ini Buddha. Karena Borobudur itu miliknya Buddha, sementara Prambanan itu miliknya Hindu. Kenapa? Padahal yang bikin satu raja, siapa namanya? Wangsa Sailendra. Karena Wangsa Sailendra ini pernah masuk agama Buddha, kemudian murtad masuk Hindu. Itu ya. Itu istilahnya murtad juga kan keluar. Nah akhirnya pertentangan agama Hindu Buddha dulu sempat dahsyat Bu. Makanya disatukan oleh Airlangga. Makanya satu-satunya raja yang menyatukan agama Hindu Buddha di dunia, nggak ada agama Hindu Buddha kecuali di Indonesia. Yang pertama kali menyatukan adalah Airlangga, ya, Hindu Buddha. Makanya sejak itulah Tuhannya sudah tidak Siwa lagi, Wisnu. Padahal selama ini Wisnu itu bukan dewa yang dinominasikan. Nah, disimbolkan dengan badan manusia tapi punya sayap. Airlangga itu turunan siapa? Yaitu Udayana, Raja Bali yang nikah dengan putri dari rakyat jelata dari Surabaya yang namanya Mahendra Datta.
Itu putri Mahendra Datta ini nikah dengan Prabu Udayana, kemudian lahirlah Airlangga. Makanya Mahendra Datta itu perempuan, bukan nama laki. Itu kalau sekarang dipakai nama laki ya keliru berarti. Ya, yang benar nama perempuan. Itu kisah tentang masalah kaitannya dengan usut mengusut sejarah. Ada lagi yang tanya? Silakan. Ya, silakan. Ya, ya Bu. Saya benar selama dari Sunan PKI itu menyatakan bahwa Sunan Bonang yang beberapa tuan ke atasnya itu nasabnya sampai ke 12 nama sifatnya Syiah. Itu apakah karena itu sehingga banyak amalan-amalan itu yang banyak mirip dengan amalan-amalannya orang Syiah, salah satunya disesalkan. Pokoknya siapapun kelompoknya berusaha untuk mengkait-kaitkan wali ini kepada kelompok tersebut, ternyata rahasianya untuk menggenjot oplah ketenaran, untuk mendapatkan pengakuan. Bahkan contoh aja, orang Cina aja ngaku Wali Songo. Iya. Bahkan ada buku namanya Tuan Kurau, karangan Onggan Parlindungan, orang Batak Sumatera, itu mengklaim semua wali ini turunannya Cina. Loh, coba bayangkan. Kemudian buku ini dibantah oleh Hamka dengan judulnya Tuan Kurau Antara Fiksi dengan Fakta. 90% buku ini adalah dusta. Itu. Oleh karena itu, masing-masing mengklaim. Tetapi dalam penelitian saya yang kurang lebih 10 tahun, saya tidak menemukan bukti bahwa ada kaitannya dengan Syiah. Bahkan kalau kita baca bukunya Sunan Bonang yang ketemu di Leiden, Belanda, bertentangan dengan keyakinannya orang Syiah. Bahkan Sunan Bonang adalah ahli sunnah wal jamaah. Dan gitu. Nanti insya Allah di sini bisa dibaca ketika bab menjelaskan Sunan Bonang, ada ringkasan Het Bung Van Bonang, bisa kita ketahui bagaimana akidah dia. Dan itu dijamin asli, otentik, insya Allah 99 kebenarannya bisa dijamin. Karena asli tulisan Sunan Bonang, buktinya di akhir tulisan itu tamat caritaning Pangeran Bonang. Berarti ini tamat, selesai karya buah tulisan Sunan Bonang di akhir daripada buku tersebut. Ada lagi? Ya, silakan Bu. Jadi para wali songo itu dulu agama mereka, akibat mereka benar-benar sesuai dengan pemahaman masalah soleh ya. Jadi Ya. dengan sekarang itu Ya, intinya terjadi distorsi. Kalau gini supaya kita lebih yakin, Ibu buka di halaman ini bab tentang masalah Sunan Bonang. Ini Sunan Bonang. Di buku Het Boek Van Bonang halaman 228. 228 atau sebentar. Atau di akhir. Ini di halaman 233. Beliau mengatakan, Mitro Ningsun, ini bahasa Kawi ya. Kalau orang Padang dengeri aja ya. Karena sira iki apa-apa siono sami-sami nira Islam lan mitra nira kang ase ing sira lan anyega sira ing dolalah lan bid'ah. Artinya, wahai saudaraku, selagi kalian masih hidup, hendaknya saling tolong menolong sesama muslim dan hendaknya saling berkasih sayang sesama kalian, serta hendaknya mencegah kesesatan dan kebid'ahan. Mana ada orang Syiah bicara bid'ah? Dari sini menunjukkan bahwa Sunan Kalijogo ini sangat teliti, sangat hati-hati dan sangat tegas di dalam masalah kebid'ahan. Itu. Bahkan kita itu dipesan di akhirnya ini, Mitro Ningsun den saminiro angecapo becik-becik kalawan lampahiro dohir batin anuto ing saringat. Andika Rasulullah SAW Asia pramuliho siro ing Rasulullah alaihi salam margoniro anampahi sing nugrohoning pangeran.
Maksudnya dengan primbon ini Sunan Bonang mengajak dan memberikan peringatan manusia agar berlaku baik dan hendaknya melaksanakan segala perbuatan lahir maupun batin menurut aturan syariat Islam Rasulullah, agar manusia mencintai dan mengambil teladan kepada Rasulullah sebagai bentuk berterima kasih atas anugerah dari Allah. Nah ini Masya Allah ya. Bahkan Mitra ningsun ikuti tinggalan ningsun ing sira kang awet, kata dia. Dipesankan juga bahwa itulah peninggalan beliau yang untuk diamalkan bersama. Hendaklah dipesankan kepada anak cucu agar menuruti maksud nasihat. Dikhawatirkan bila salah jalan mereka menganut ajaran orang sesat. Dipesankan pula hendaknya kita hanya takut kepada Allah, jangan sampai kita salah jalan dan menyeleweng agar tujuan kita tercapai dan amal kita diterima oleh Allah. Masya Allah, ini nggak mungkin orang Syiah model begini, Bu ya. Dan ini nggak diragukan, asli tulisan Sunan Bonang, model-modelnya kayak begini tulisannya ya, ya model tulisannya ya. Nah, oh di depan ya. Jadi masih pakai bahasa Tamil. Ya dulu itu bahasa kita memang dari bahasa Tamil, Bu. Ya. Tamil itu dari mana? India. Nah, ini seperti ini, ya. Ini bahasa Tamil. Ya, Tamil. Tapi ini sudah dilatinkan oleh Profesor Kuning, ini Sreikh. Ini dia membedah buku ini menjadi disertasi, akhirnya dia mendapatkan gelar doktor, yaitu Profesor Dr. Sreikh, salah satu sarjana Belanda ya, yang punya perhatian kepada sastra Jawa. Banyak sekali sarjana Belanda yang menekuni sastra Jawa seperti De Graaf, Pessoa, dan juga Kuning, Sreikh, dan yang lainnya. Bahkan yang menerjemahkan Kerupak Ferrara yang ditemukan di Italia itu Profesor Dr. Drewes. Ini ahli bahasa Sanskerta ya. Sayangnya orang Jawa nggak ada yang bisa hari ini. Saya menerjemahkan ini juga susah. Saya lagi menerjemahkan yang ini, saya cari dalang-dalang seluruh Jawa nggak nemu. Ini katanya ada ikhwan yang mantan dalang, saya suruh terjemahin hampir setengah tahun baru dapat separuh. Separuhnya belum selesai ya. Tapi katanya ada di UI beberapa dosen UI yang pinter sastra Arab, sastra Jawa, Kawi. Ada lagi yang tanya? Silakan, Bu. Ya. Pengaruhnya setelah Demak Bintoro jatuh ya. Karena Demak Bintoro itu raja-rajanya dulu mempertahankan Islam murni, kemudian berpindah kepada Pajang. Ketika itu raja pertamanya Joko Tingkir berhaluan manunggaling kawula Gusti, wahdatul wujud. Bahkan dia meresmikan agama negara yang diakui hanya manunggaling kawula Gusti. Dan ini sebagai balas dendam, karena bapaknya Joko Tingkir itu dulu dibunuh karena mengembangkan ajaran ini karena ikut Sesiti Jenar. Makanya setelah dia berkuasa, dia mengembangkan ajaran bapaknya. Ya, Kebu Kenongo sama Tingkir kan dibunuh. Kebu Kenongo ini adipati yang ada di Boyolali dibunuh oleh Sunan Kudus karena mengembangkan ajaran sesatnya Siti Jenar, dan juga Tingkir, bapaknya Joko Tingkir ini juga mengembangkan ajaran itu, dibunuh bareng-bareng dua-duanya oleh Sunan Kudus karena dia dianggap mengembangkan aliran sesat. Nah itu, dan sejak itulah, dan yang dijadikan gurunya Pajang ketika itu Sunan Bonang. Sunan Bonang punya, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo anaknya juga Sunan Hadi juga menyimpang juga. Apalagi anaknya yang pernikahan dari perempuan Cirebon itu namanya Pangeran Langgar, itu dia suka main-main bawa anjing ke masjid. Dan masjid ini anjingnya dinamai kurang ajar ya, namanya Iman sama Tauhid. Iman itu maksudnya iman, Tauhid itu tauhid. Dan suka ngeledek-ngeledek itu. Nah ini anaknya Sunan Kalijogo. Jadi semakin ke sana, apalagi setelah itu kan dilanjutkan oleh Mataram.
Mataram Islam itu dari pertama rajanya Mas Ngabaing Loreng Pasar, setelah jadi raja namanya Senopati, terus kemudian dapat gelar Ing Ngalogo, terus mendapat gelar Panetep Panodogomo, Saidin Panetep Panodogomo. Makanya nama raja pertamanya Mataram panjangnya semeter, yaitu Mas Ngabaing Loreng Pasar, Senopati Ing Ngalogo, Saidin Panetep Panodogomo. Ya, sejak itu dia itu mengembangkan Islam yang ini semuanya. Ya, apalagi saat jayanya Mataram yang Sultan Agung, namanya aslinya Mas Rangsang, walaupun belajar ke Mekah, belajarnya ke Sufi Wahdatul Wujud. Ya sama juga hasilnya. Lebih parah lagi anaknya Sultan Agung, yaitu siapa? Amangkurat I. Menobatkan dirinya agama satu-satunya adalah Syiah Manunggaling Kawula Gusti. Bahkan prinsipnya sangat aneh. Kalau Allah itu hanya satu, raja juga harus satu dok, saya. Dan rakyat itu harus takut kepada raja seperti takutnya manusia kepada Allah. Oh, itu kan ngaco. Karena saya adalah Tuhan. Tuhan adalah saya, Manunggaling Kawula Gusti. Akhirnya dia dengan mudah membunuh orang, membantai orang. Bahkan berdasarkan laporan Duta Besar Belanda ketika itu, Rijkshof mengatakan dia membantai 5.000 sampai 6.000 ulama bersama keluarganya Giri Kedaton yang ahli sunnah wal jamaah, dianggap menjadi lawan Wahdatul Wujud. Yang gilanya dia, karena dia merasa mendapatkan informasi yang tidak jelas dari mananya, istri tercantik dan tercintanya mati karena disinyalir diracun. Dengar-dengar yang meracun istri 43-nya, dibunuh semua 43, dibantai habis istrinya itu, Masya Allah. Yang resmi itu 43, apalagi yang nggak resmi, yaitu Amangkurat I. Akhirnya dia sakit parah, pergi ke rumah istri yang tercantiknya asli Cirebon. Di tengah jalan meninggal dunia, tepatnya di daerah Tegal, namanya daerah Arum, makanya mati Tegal Arum, makanya dikatakan Pangeran Tegal Arum. Itu ya. Ini ada lagi. Bagaimana kalau sering mimpi ibu yang sudah meninggal, kadang mimpinya bagus, kadang mimpinya jelek? Intinya mimpi itu ada dua, mimpi bunga tidur. Kalau sekarang ngangen-angen terus mimpi, yaitu bunga tidur, nggak usah ditakwil. Contoh aja, ada orang mimpi masuk neraka, ternyata tidur di mobil, dalam mobil di parkiran, panas jam 12. Ya iyalah, ente mimpi masuk neraka, wong kondisi tidurnya itu. Ada orang yang Masya Allah Pak, saya ngimpi jatuh dari gunung, ternyata jatuh dari tempat tidur. Itu nggak perlu ditakwil. Yang kedua, mimpi buruk yang tidak menyenangkan itu jangan diceritakan apapun. Yang ketika ngimpi, habis mimpi kok kita sedih banget, itu berarti mimpi buruk, ya. Jangan diceritakan, jangan diikutin, karena bisa dibenarkan oleh syaitan. Ketika kita ceritakan, orang yang menakwil ini akhirnya benar, akhirnya jatuh. Bukan karena ngimpi ibu, tapi takwil orang itu. Makanya di dalam penjara Nabi Yusuf kan bersama dua orang. Yang satunya ngimpi benar, takwilnya benar. Yang satunya ngimpi diada-ada. Akhirnya jatuh berdasarkan takwilnya Nabi Yusuf. Makanya kalau mimpi jelek, jangan diceritain. Contoh ngimpi suami nikah lagi, jelek kan? Itu ya udah jangan diceritain, nanti beneran nanti. Terus kemudian yang kedua, mimpi datang dari Allah. Tapi gini Bu, satu mimpi itu bisa baik bisa jelek. Contoh, pernah ada orang yang datang kepada Muhammad ibnu Sirin. Muhammad ibnu Sirin ini paling ahli takwil mimpi. Ada orang penjahat ngimpi adzan. Dia bilang, kamu sebentar lagi mati dipancung. Tapi ada orang baik, soleh, ngimpi adzan, kamu akan sebentar lagi menjadi dai penyiar Islam. Loh. Jadi makanya di sana ada beberapa buku takwil mimpi. Walaupun tolong bisa dibaca, bisa kita benarkan, tapi bukan menjadi pedoman, tapi hanya pengimbang. Ya. Jadi artinya gini loh, wah terus mimpi itu jadi pedoman segala-galanya. Apalagi ngimpi
ngimpi-ngimpi ala takwil Jawa. Ya, ketemu maknya minta payung, oh berarti mak ini minta bangunan kuburan belum saya bangun, ya. Itu. Jadi orang tuanya mati, ngimpi minta payung, katanya minta dibikinin rumah. Ketemu mbahnya minta minum, waduh ini sudah lama nggak nyekar, akhirnya disiram. Itu setoples, itu. Ini semua takwil-takwil yang kejawen, nggak perlu dikembangkan. Gigi copot, apa, mati, ya. Terus kemudian apa lagi? Kalau Masya Allah menggali kubur orang soleh, itu dia akan mengikuti jejaknya. Imam Bukhari itu menjadi alim besar karena pernah ngimpi menggali kuburannya Rasulullah. Masya Allah, nikmat. Itu. Ada lagi? Cukup? Silakan. Ini juga pernah saya lihat tuh ada semacam kayak tradisi di Cirebon yang azan 7 Iya, sampai hari ini azan 7 orang di masjid itu, Masjid Cipta Rasa namanya. Ibu kalau ke sana ada masjid namanya Masjid Cipta Rasa. Masjid ini dibangun oleh Sunan Kalijogo dengan 500 tukang yang dibawa dari Jawa. Itu saya melihat memang itu spektakuler. Jatinya aja itu panjangnya 25 meter. Yang hebat ketika itu belum ada kren bagaimana memberdirikan. Itu di sana masih ada azan 7 orang bareng-bareng. Ya jelas ini menyelisih sunnah Rasulullah. Mungkin dulu dilakukan untuk membantu suara supaya kenceng. Dan sekarang kan sudah ada speaker. Masih dijadikan, kalau sudah jadi budaya itu pasti dirawat untuk komoditas wisata, itu yang jadi masalah. Ya, wallahu a'lam. Saya kira itu, insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sholatnya di mana biasanya? Ada? Iya. Di sini.